Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur atas karunia Tuhan untuk hari yang baru. Untuk itu kita perlu bersekutu dengan Tuhan, menjadi bekal bagi kita dalam perjalanan hidup kita hari ini. Kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang merajai hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Amin. Dari firman Tuhan yang mau menyapa kita lewat renungan pagi ini terambil dari kitab 1 Korintus 15 ayat 22. Karena sama seperti semua orang mati dalam persekutuan dengan Adam, demikian pula semua orang akan dihidupkan kembali dalam persekutuan dengan Kristus. Jemaat yang kekasih, kita sudah biasa mendengar Paskah, yaitu kebangkitan Tuhan Yesus dari antara orang mati. Bahkan bukan hanya mendengar, kita juga merayakannya. Tetapi yang menjadi pertanyaan adalah, apa hubungan kebangkitan Tuhan Yesus pada zaman dulu dengan masalah hidup kita sekarang? Apakah kebangkitan Yesus punya dampak terhadap kehidupan kita saat ini? Jemaat di Korintus mengakui dan percaya atas kebangkitan Tuhan Yesus. Tetapi mereka tidak dapat menerima adanya kebangkitan orang mati. Bagi mereka, mati berarti semuanya berakhir. Untuk itulah Rasul Paulus menjelaskan bahwa Tuhan berkuasa atas kematian. Selain itu, Yesus Kristus yang sudah bangkit adalah jaminan dari adanya kebangkitan orang mati. Karena itu, setiap pribadi yang sudah percaya akan kebangkitan Tuhan Yesus diingatkan, pertama, akibat kejatuhan dalam dosa, semua manusia akan mengalami kematian. Dan tidak ada seorang pun yang dapat mengklaim dirinya sebagai orang benar. Tetapi oleh kebangkitan Tuhan Yesus dari kematian, manusia memasuki babak baru dalam kehidupannya, yaitu masa kemenangan, masa pengharapan. Karena kebangkitan Tuhan Yesus adalah tanda kemenangan terhadap kematian, terhadap kuasa dosa dan maut. Karena itu, orang yang benar-benar bersekutu dengan Tuhan Yesus yang bangkit itu tidak lagi dibayang-bayang ketakutan atau kematian. Walaupun hidup kita masih menghadapi kesulitan, tapi jaminan kemenangan dan keselamatan sudah kita miliki oleh kemenangan Tuhan Yesus, Tuhan kita. Orang yang sudah bersekutu dengan Tuhan Yesus memiliki semangat juang, semangat hidup yang penuh pengharapan. Yang kedua, orang yang sudah bersekutu dengan Tuhan Yesus harus terus berjuang melawan dosa dan kejahatan. Karena Tuhan Yesus sendiri sudah rela mati untuk melawan dosa. Orang yang sudah menerima dan mengakui kebangkitan Tuhan Yesus tidak lagi mau kembali kepada kehidupan dan sikap-sikap lama yang mengakibatkan dosa dan pelanggaran-pelanggaran. Tetapi tetap menjaga diri dan kritis melihat dan menilai sesuatu sehingga tidak terjebak atau ikut-ikutan melakukan dosa. Anugerah kehidupan yang diberikan Tuhan Yesus harus diperjuangkan dan dipertahankan oleh setiap orang yang sudah bersekutu dengan Tuhan Yesus. Yang ketiga dan yang terakhir, kematian di luar Tuhan Yesus selalu memisahkan seorang dengan yang lain. Orang tua dengan anaknya, yang abang dengan adiknya, seseorang dengan yang dikasihi atau dicintainya, dan seterusnya. Karena kematian itu tidak punya perasaan.
Tetapi kehidupan dalam Kristus selalu mempertemukan, selalu mempersatukan, menjalin kebersamaan, dan menghidupkan berbela rasa, sehingga hidup benar-benar indah. Orang yang hidup bersekutu dengan Kristus tetap menjaga keutuhan, kesatuan, dan kebersamaan, serta menjauhkan diri dari segala usaha atau upaya dan perbuatan yang mengakibatkan kerusuhan dan perpecahan. Hidup bersekutu dengan Kristus memberi kita motivasi menjalin kebersamaan, kesatuan, kedamaian, dan sukacita. Mari kita jalani aktivitas kita hari ini dengan persekutuan dengan Kristus. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Engkau telah memberi kami kehidupan baru, sehingga kami berjalan di jalan kemenangan dan sukacita. Tolong kami Tuhan saat kami bergumul, Engkau akan memberi solusi. Dan pada saat kami bersukacita, Engkau akan memberi kami kerendahan hati. Biarlah semua itu menjadi kemuliaan bagi nama-Mu. Tuhan, berilah kekuatan, ketekunan bagi saudara-saudara kami yang bergumul, supaya mereka juga tetap yakin bahwa kuasa-Mu telah menjadi jaminan solusi bagi mereka. Hiburkan juga saudara kami yang sedang bersedih, supaya mereka tidak terikat, tidak terpuruk oleh karena kematian atau perpisahan dengan yang dicintai. Tetapi yakinkan kami dan mereka bahwa kami juga akan bersekutu dengan mereka yang kami cintai jika kami sama-sama percaya kepadamu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat pagi, Tuhan memberkati.